Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam Permenungan Harian Sabda Tuhan Embun Sabda Selasa 7 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kemudian kita renungkan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan banyak orang itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan, kita semua dipanggil. Karena itu, jalanilah tugas panggilan kita itu dengan baik. Saudara dan saudariku, Injil hari ini menceritakan kepada kita dua bagian penting. Bagian pertama, diceritakan bahwa ketika Yesus memulai misinya, dia memilih 12 orang untuk menjadi sahabat dekatnya yang dia panggil dengan nama Rasul. Dan menarik, sebelum dia memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing, dia berkomunikasi dengan Bapanya dalam doa. Doa menjadi satu hal yang sangat penting buat Yesus sebelum dia memulai karya misinya. Dia selalu kembali untuk berkomunikasi dengan Bapanya, untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapanya dalam perjalanan karya misi dia sebagai orang yang terurapi, sebagai yang diutus oleh Bapa. Sedangkan dalam bagian kedua dari Injil hari ini ditampilkan apa tugas panggilan dari Yesus. Tugas panggilannya menyelamatkan orang, membawa orang kepada kesejahteraan. Dan inilah juga yang harus dijalani, dilakukan oleh orang-orang yang dipanggilnya, para muridnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam memilih 12 muridnya, kita melihat ciri khas pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan Yesus, dia memilih orang-orang yang sangat biasa, orang-orang yang tidak profesional, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan atau posisi. Mereka dipilih dari orang-orang yang melakukan hal-hal biasa. Mereka nelayan, tidak memiliki pendidikan khusus, dan tidak memiliki keuntungan sosial di sini. Yesus menginginkan orang-orang yang demikian
orang-orang yang biasa ini dapat mengambil tugas dan dia percaya mereka akan melakukannya dengan sangat baik. Kecuali tentunya kita kemudian tahu apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Yesus memilih orang-orang itu bukan karena siapa mereka, tetapi untuk apa mereka akan menjadi, karena mereka berada di bawah arahan dan bimbingan kuasanya. Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang biasa, yang menyerahkan diri untuk tugas panggilan yang diberikan oleh Dia sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan memanggil kita masing-masing untuk melayani, kita tidak boleh terlalu merendahkan diri, berpikir bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ini tidak bisa sama sekali untuk menawarkan sesuatu tentang pewartaan kerajaan Allah. Tuhan mengambil apa yang dapat ditawarkan oleh orang biasa seperti kita, dan Dia menggunakan itu untuk kebesaran, kemuliaan kerajaannya. Pertanyaannya buat kita, saudara dan saudariku, apakah ada sesuatu yang menahan diri kita untuk memberikan diri tanpa syarat kepada Tuhan, menjadi murid-muridnya yang setia? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, di bagian kedua seperti sudah saya katakan di awal, diceritakan bahwa Yesus menunjukkan apa karya misinya. Diceritakan kemanapun Yesus pergi, orang-orang datang kepadanya berbondong-bondong, karena mereka telah mendengar segala sesuatu yang dilakukannya. Mereka lapar akan Dia, dan mereka menginginkan kesembuhan dari penderitaan mereka. Dalam iman, mereka mendesak Yesus agar mereka boleh menyentuhnya. Ketika mereka melakukannya, kuasa yang datang dari Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan setan-setan takut, gemetar di hadapan Yesus, dan pergi karena teguran dari Yesus. Yesus menawarkan kebebasan dari kuasa dosa dan penindasan kepada semua orang yang mencari Dia dengan iman yang penuh harap. Itulah misi pelayanan yang Dia jalankan. Yesus menginginkan pula bahwa orang-orang yang Dia panggil, agar mereka ini membawa semakin banyak orang kepadanya. Tetapi itu mengandaikan bahwa setiap orang yang dipanggilnya, mereka terlebih dahulu menunjukkan contoh dengan berserah diri padanya. Ketika Anda dan saya, saudara dan saudariku, mendengarkan firman Tuhan dan mempertimbangkan semua yang Yesus lakukan, bagaimana tanggapan kita? Dengan keraguan atau dengan iman yang penuh harapan? Dengan skeptisme atau dengan kepercayaan yang penuh percaya diri? Mari kita minta Tuhan untuk meningkatkan iman akan Dia, iman akan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, kita murid-murid Tuhan, orang-orang biasa, kita bukan luar biasa. Bahkan tidak ada orang yang luar biasa di matanya. Kita dipanggilnya dalam kasih, kita dipanggilnya dalam kerendahan hati. Maka karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita berserah padanya. Biarkan diri kita dituntunnya dengan semangat cinta dan melayani dengan luar biasa, karena Dia yang memanggil kita itu luar biasa. Kita selalu datang padanya, punya waktu dengan Dia untuk berkomunikasi dengan Dia dalam keheningan, dalam doa, agar kita boleh juga melayani seperti yang sudah Dia tunjukkan pada kita. Kita murid-muridnya berusaha, berjuang untuk setia. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Kobarkanlah hati kami dengan kasih yang membara bagimu,
dan dengan iman yang penuh harap akan kuasa penyelamatanmu. Biarkanlah hidup kami dan semua yang kami miliki sebagai persembahan cinta untukmu, yang adalah segalanya bagi kami. Dan pakailah kami sebagai sarana cintamu buat semua orang. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.